Wahai para kaum culikiawan yang budiman dan dermawan. Oh ya, gimana kabar kalian hari ini? A good, a nice, delicious, bau. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film bergenre action roman dari negeri Sakura, mengisahkan seorang istri yang mengalami sakit hati dengan suaminya sendiri, hingga pada akhirnya hal yang mengerikan pun terjadi pada keluarga cemara ini. Nah, apakah yang akan terjadi dengan kisah tragis pada film horor kali ini? Tanpa menunggu apa-apa dari sang sutradara, karena sebentar lagi akan turun hujan, Mimin mau angkat jemuran. You guys, kita kocok alur ceritanya. Celana akan dibuka. Celana bercanda aja. Film kali ini akan dibuka dengan menampilkan sebuah keluarga cemara yang sedang jalan-jalan sembari menyaksikan pemandangan indah di depan mereka. Padahal itu hanya pohon bambu runcing dan mereka sedang berakting. Nah, pemeran film box office kali ini akan mengguncangkan dunia persilatan, yaitu mbak-mbak yang paling belakang itu bernama Hana Himisaki. Sedangkan sang suami akan apes pada pertunjukan kali ini bernama si Johnny. Akan tetapi celakanya di kala itu tersirat dari raut wajah Mbak Hana yang sedang tidak baik-baik saja. Dan kemudian Mbak Hana memutuskan untuk segera kembali ke dalam mobil dengan beralasan karena ia sudah sangat lelah. Melihat hal tersebut, sang ayah yang kita beri nama Tomoto ini pun bertanya kepada si Johnny, apakah yang sedang dialami oleh Mbak Hana yang selalu terlihat murung dan tidak bersemangat. Si Johnny pun mengatakan bahwa ia dan istrinya itu tidak ada masalah apapun. Padahal ternyata si Johnny ini pernah kepergok oleh Mbak Hana mengajak simpanannya. Perjalanan mereka pun dilanjutkan untuk mencari sebuah penginapan terdekat, karena mereka semua diceritakan sudah sangat lapar dan kelelahan. Sesampainya di sana, sang pemilik menyambutnya dengan segera menunjukkan kamar mereka masing-masing. Namun di sana, Mbak Hana masih saja terlihat murung dan terdiam 1000 bahasa. Melihat hal tersebut, si Johnny pun lalu meminta maaf kepada Mbak Hana dan berjanji tidak akan mengkhianati istrinya itu lagi. Setelah semua beristirahat, si Tomoto pun terlihat masih khawatir dan memikirkan Mbak Hana menantu kesayangannya itu, karena ia terlihat murung dan selalu berdiam diri saja. Saat makan malam bersama, lagi dan lagi Mbak Hana pun malah pergi. Saat yang lainnya sedang asik berpesta-pesta dan happy-happy, yang seketika membuat keadaan menjadi mencekam. Melihat Mbak Hana yang entah pergi kemana, si Tomoto pun menunggu Mbak Hana di depan pintu kamarnya dan menanyakan perihal apa yang sedang dialaminya. Tetapi celakanya Mbak Hana pun masih saja terdiam dan tidak mau terbuka untuk bercerita kepada si Tomoto. Si Johnny yang malah itu sudah terlihat sangat kelelahan, ia pun langsung tepar di ruangan tamu. Dan ternyata hal itu membuat Mbak Hana sangat senang karena memang ingin tidur sendirian. Ya, dikarenakan Mbak Hana masih saja kepikiran tentang hal yang dialaminya, ia pun tidak bisa tidur dan memutuskan untuk pergi ke kolam air hangat untuk berendam. Dan secara kebetulan si Tomoto pun ikut-ikutan ingin berendam. Setelah selesai berendam, Mbak Hana pun akhirnya mau curhat kalau si Johnny telah mengkhianati cinta mereka. Keesokan pagi harinya, mereka pun kembali melakukan traveling sambil foto-foto bersama. Nah, saat Johnny dan ibunya pergi untuk membeli oleh-oleh, naasnya di kala itu, saat di dalam mobil bersama Tomoto, Mbak Hana pun mengatakan kalau ia ingin membalas perbuatan suaminya dan melampiaskan kekecewaannya dengan si Tomoto. Tak sampai di situ, si Tomoto pun dibuatnya pusing 7 keliling ketika Mbak Hana mengirimkan pesan singkat kepadanya yang ternyata berisikan
ingin mengajaknya bertemu di pemandian air hangat kemarin lusa. どこ行くの？ああ、ちょっと散歩行ってくる。 Secara mengejutkan, Mbak Hana mengatakan kalau ia ingin mengetes kekuatan Johnny Papa dari Tomoto. Sempat terlintas di pikirannya si Tomoto kalau ia memenuhi keinginan dari Mbak Hana secara tidak langsung akan menghancurkan keluarga cemara anaknya sendiri. Namun celakanya, karena Johnny Papa yang telah terbangun dari pertapaannya, ia pun dengan gratis dan free ongkir dapat membobol gawang yang sudah terbuka lebar di depan matanya. キスだけだぞ。 Dan film ini pun tamat dengan Mbak Hana yang kini sudah tidak murung dan bersedih lagi. Dan si Tomoto terlihat sangat senang karena sebentar lagi ia akan menimang seorang cucu yang sehat walafiat. Hai, anak siapa itu ya? Aduh, si Tomoto main gila dia. Aduh. だけど、それは叶わなかった。なぜなら、私が妊娠してしまったからだ。この子は。Oke guys, begitulah alur cerita film kali ini ya. Cukup menegangkan dan mencekam. Pesan moral yang bisa kita ambil pada video kali ini adalah ya bagaimana kita harus bisa menjaga perasaan pasangan kita agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti yang dialami oleh Mbak Hana. Ya sebaiknya sebelum kita bertindak gitu, kita harus berpikir sebelum melakukannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya mungkin segitu dulu ya. Oke, jika kalian senang dengan channel ini, jangan ragu-ragu untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya undur diri. See you next video and adioso. Ikan hiu makan jajan. I love you, jajan.